9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jun yang saya hormati, sebelum pelaksanaan pembelajaran mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, KD atau indikator apa yang akan Bapak sajikan? Untuk hari ini rencananya kami akan menyampaikan materi pokoknya di listrik statis ya, kemudian submaterinya adalah muatan listrik. Untuk kompetensi dasarnya menjelaskan tentang konsep listrik statis dan gejala-gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk listrikan pada sistem saraf pada manusia dan pada hewan yang mengandung listrik begitu. Untuk indikator pencapaian kompetensinya nanti ada menjelaskan pengertian listrik statis, memberikan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, menentukan jenis-jenis interaksi yang terjadi di antara dua muatan listrik, kemudian menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol. Itu untuk ini karena waktu yang akan dilaksanakan adalah 2 kali 40 menit, jadi hanya 2 jam saja gitu ya. Jadi untuk materi yang akan disampaikan hanya itu. Kemudian metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran? Kemudian alasannya apa? Ya, kita akan mengambil metodenya metode literasi, kemudian diskusi dan eksperimen. Alasan yang kita ambil dari metode ini, satu, untuk menggali informasi tentang materi ini, siswa nanti diharap membaca buku paket gitu ya. Kemudian nanti ada bagi beberapa kelompok untuk berdiskusi, untuk melakukan eksperimen, di mana kita sudah di siswa diminta mempersiapkan bahan-bahan untuk eksperimen. Kemudian alat dan bahan atau sumber belajar apa yang akan disiapkan? Alat dan bahan kita sudah di samping dipersiapkan oleh siswa juga, saya juga dari pengajar juga mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Diantaranya satu, ada bola yang terbuat dari styrofoam, itu masing-masing kelompok ada 2 buah. Kemudian ada benang jahit, kemudian ada lembaran kain nilon dan wol, kemudian ada pisar plastik isolasi ya, kemudian ada plastik mika ya, plastik bening tipis, kemudian serpihan-serpihan kertas. Ya, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang akan disajikan mungkin seperti apa? Untuk tahapan pembelajaran pada kegiatan yang pertama diawali dari kegiatan pendahuluan. Ada orientasi dulu ya, meliputi menyiapkan siswa, kemudian biasa salam lah, doa, kemudian absen, kemudian kita ada pretest dulu ke siswa. Selanjutnya masih di kegiatan pendahuluan ada persepsi, kemudian ada motivasi ya. Selanjutnya di kegiatan inti, masuk ke kegiatan inti kita nanti ada stimulasi dulu, kemudian baru masuk di identifikasi masalah. Nanti siswa ini diminta untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi ya. Kita nanti akan memberikan tantangan buat siswa bisa mengidentifikasinya. Kemudian untuk masih di kegiatan inti nanti kan ada diskusi ya.
Nah, sehingga siswa nanti diharapkan bisa mengumpulkan data-data, kemudian ada pengolahan data, kemudian siswa mengkomunikasikan, jadi mempresentasikan hasil diskusinya dan membuat kesimpulan di akhir. Sementara untuk pada kegiatan penutup nanti kita akan memberikan penguatan, memberikan taukid lah kepada siswa tentang pembelajaran ini. Selanjutnya kita memberikan post test, ya, tes terakhir, sekaligus bagaimana rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Kita nanti akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya kepada siswa, dan ditutup nanti dengan doa dan salam. Materi apa mungkin yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak ketika dalam proses? Karena di materi ini ada tentang pemahaman konsep dan ada sebuah hukum, ya, hukum yang disebut dengan hukum Kalem, ya, hukum Kalem. Nah, di mana di situ ada perhitungan-perhitungan tertentu yang mungkin analisa saya siswa itu karena ini terintegrasi dengan pembelajaran matematika, sehingga mungkin agak kesulitan kalau tidak diberikan contoh-contoh tentang bagaimana perhitungan-perhitungan tersebut. Rumus, ya, ada rumus di situ, rumus hukum Kalem. Mungkin di situ agak kesulitan. Kemudian juga diproses, mungkin nanti di proses diskusi mungkin juga siswa agak kesulitan, ya, di ketika untuk menemukan. Nah, di situ kan ada discovery, menemukan, kemudian menganalisa, menganalisa hasil dari diskusi itu, hasil dari praktek, gitu, hasil dari praktek. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran mungkin? Karena ini kita menggunakan ada metodenya, dengan metode diskusi, gitu ya, jadi memang perlu waktu, ya, waktu yang agak panjang, sehingga ini perlu dipersiapkan matang, kemudian diintegrasikan dengan LKPD, ya, kita siapkan, ya, lembar kerja ini peserta didik yang disesuaikan dengan alokasi waktu, ya. Kalau 2 kali 40 menit dengan diskusi tentang diskusi materi ini memang cukup lah, gitu ya, cukup. Cuman ini tergantung dari siswanya, gitu, dalam proses prakteknya. Ini perlu mendapat perhatian, gitu ya, supaya mungkin untuk kalau misalnya pembelajaran dengan diskusi, alokasi waktunya bisa 3 kali 40 menit, begitulah, 3 kali 40 menit. Ya, mungkin itu pertanyaan yang perlu disampaikan sebelum Bapak nanti dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan mungkin dalam proses pembelajaran nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura, bunga, kelas 9D, ayo ready? Masih dites dulu, kamu kerjakan soal berikut ini sebisanya. Bapak kasih waktu hanya 5 menit saja, satu soal 1 menit. Dikerjakan langsung di sini aja, sebisanya aja, ya, sebisanya saja.
bagaimana pengetahuan kamu pada pembelajaran yang belum dipelajari. Kalau proses kepada mata pelajaran atau pembahasan yang sudah dipelajari. Ya. Nah, sebelum masuk, Bapak tolong simak tayangan berikut ini. Nanti di akhir Bapak akan kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, Bapak mau kasih remote bagi yang mau jawab. Apa? Saat petir menyambar. Namanya siapa? Eli. Nih ya. Pertanyaan tersebut kenapa bisa seperti itu? Nah, kita nanti akan diskusi, akan melakukan percobaan bagaimana mengetahui tentang proses terjadinya petir tersebut, dari mana asalnya, seperti itu. Nah, ini disebutnya dengan istilah apa dalam fisika? So, bikin sobekan kertas kecil-kecil, kemudian kamu gosok-gosok dulu sinis tersebut ke rambut kamu. Ya, kalau yang itu, jangan keburu kepek. Nah, menyebutkan pengertian listrik statis. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan jenis interaksi di antara dua muatan. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik styrofoam yang digosokkan pada kain wol, ya, dengan terang. Ini tujuan pembelajaran kita hari seperti ini. Kita masuk tadi, ya, bagaimana peristiwa terjadinya petir. Silakan, ada yang tanyakan? Apa yang terjadi? Menggosok, yang biasanya menggosoknya satu arah, namun satu arah, gitu ya. Maka ini akan nempel. Tapi biasanya juga kalau misalnya atau plastiknya yang baru, kalau yang lama sudah terkontaminasi dengan muatan-muatan yang lain, termasuk muatan styrofoam. Styrofoam, ya, styrofoam bola nanti sesuai dengan petunjuk di LKPD kamu ikuti, ya. Ini styrofoam. Kemudian juga Bapak sudah siapkan ini benangnya, benang, ya, benang untuk menggantung ininya. Kemudian kain, ini kain wol. Ya, sengaja tadi Bapak beli dari pasar Sumedang. Kain wol, ini kain apa? Kain nilon, gitu ya. Nah, nanti kamu ambil per kelompok, silakan. Itu kelompok atom. Yang satu di plano ini, tabelnya dibikin, tabelnya di plano bikin. Masih pakai misal, masih pakai misal. Nah, ada kertas ini pakai ini. Nah, itu kita tempel. Itu. Tabelnya selesai didesain semenarik mungkin. Nanti kamu tinggal gunakan, misalnya terserah kamu, kreatif kamu. Hasil dari sini, ya, hasil kamu dari sana masukkan ke sini, nanti dituangkan di sini dengan konsep semenarik mungkin, kreatif mungkin. Misalnya ini. Ya. Ini misalnya plastik yang digosok kain nilon, kemudian didekatkan pada bola. Hasilnya bagaimana? Satu aja dulu. Kalau plastik berarti yang bola yang satu, jangan dengan yang dua-duanya. Satu bola aja dulu. Ini mana nanti? Enggak, didapatkan yang mana aja, pilih salah satunya. Kita mau yang mana nanti untuk ini, bola ini nanti kan yang digosok bola ini dan bola ini kira-kira dekat didekatkan. Satu aja dulu, kan itu kolomnya satu-satu. Nanti ini pertanyaannya di pertanyaan yang ketiga. Iya, gitu. Tulis.
jawabannya terserah kamu. Misalnya saling mendapat, boleh. Atau misalnya bola styrofoam, ya styrofoam saat didekatkan dengan misal plastik yang sudah digosok dengan kain nilon mendekati, nempel. Ini coba sambil dikerjain. Salin ada dua, salin. Ini boleh tugasnya. Sini hasilnya. Misalnya hasilnya apa ini? Nah, ini kan hasilnya ini sangat besar. Tulis di sini. Ada garis gitu. Dan enak mau diginikan boleh. Nah, mau dimodifikasi gambar lauk boleh. Nah, waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Misalnya wall dengan wall apakah saling dekat? Tapi pertama sebelum kalian digosok ya, menggunakan bola. Ya, kalau tabel yang kedua itu menggunakan bola atau bola styrofoam. Nanti misalnya bola yang satu digosok dengan bola yang satu menggunakan kain wol sama-sama. Kemudian dekatkan si bola itu, ya, didekatkan apakah tolak menolak atau tarik kembali. Kemudian di sini plastik dengan plastik atau plastik dengan wol. Nanti satunya bola yang satu digosok dengan misal, yang satu digosok dengan wol. Hasilnya apa? Kemudian yang ketiga nilon dengan wol. Bola gosok lagi, yang satu bolanya digosok dengan nilon, yang satu digosok dengan wol. Apa yang terjadi? Yang satu tolak menolak berarti apa? Yang satu muatannya apa? Yang satu muatannya apa? Ya, kalau misal tarik menarik berarti yang satu muatannya apa? Yang satu juga apa? Kesimpulannya ini seperti itu. Dan pada muatan listrik itu kan ada, kemarin sudah dipelajari di atom. Ada muatan listrik negatif, ada muatan listrik positif. Kalau positif laki-laki dengan laki-laki gimana? Tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Kalau laki-laki dengan perempuan tarik menarik, seperti itu. Yang pertama, misal plastik yang digosok
Ya, persiapan tangan 5. Silakan. Ya, Bapak. Nah, jawaban tadi pertanyaan di awal, ya, peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya muatan listrik ini bisa dilihat dari tadi yang kamu praktekkan ya, hasilnya seperti itu. Nah, benda A misalnya bermuatan listrik, yang A sisir plastik dapat menarik potongan kertas. Ini juga sama, ya, hampir sama dengan yang misal tadi. Contohnya ini. Kenapa seperti itu? Karena memiliki sifat. Benda bermuatan sejenis itu akan tolak menolak, dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik, ya, dapat pula kita ketahui bahwa, ya, berdasarkan berdasarkan sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Ya, satu, konduktor penghantar adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Dua, isolator atau penyekat adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini ya, berarti hubungannya nanti dengan listrik dinamis. Induksinya seperti ini, ya. Ini awalnya benda yang tadi didekatkan benda yang bermuatan listrik akan terjadi induksi, ya, seperti ini, ya, terjadi induksi yang digosok-gosok tadi. Benda yang tadi didekatkan benda yang bermuatan negatif akan terjadi induksi seperti ini. Ini yang tadinya netral didekatkan dengan yang bermuatan positif, maka akan bermuatan positif. Akan bermuatan negatif. Itu ya, benda yang didekatkan yang seperti tadi mistar. Ya, mistar digosok-gosok dengan apa? Dengan rambut atau digosokkan dengan kain wol. Nah, maka pindah elektronnya yang pindah, ya. Elektronnya yang pindah. Yang pindah ke mistar. Sehingga mistar bermuatan negatif, bermuatan listrik, memiliki energi listrik. Nah, ini bagian listriknya. Nah, itu ya, sebagai kesimpulan ini nanti dilanjutkan di pokok pembahasan yang selanjutnya. Nanti masuk ke hukum kolom. Di situ sudah ada di proses, cuman jamnya tidak cukup. Ini harus sekitar 3 kali pertemuan sampai ke listrik dinamis. Itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Cuman kita tempel dulu semuanya, nanti dipoto. Foto semuanya sini. Kita menghubungkan antara peristiwa ini, peristiwa listrik dengan peristiwa muatan listrik dengan dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran atau hadis. Ada yang apa enggak? Surat apa? Ayat berapa? Jadi pembelajaran kita selesai, ya. Kita akan lakukan post test lagi, ya. Kamu sebisanya dijawab di sini, ya. Dari pemaparan yang tadi. Nih. Kelompok terapi, gitu ya. Kelompok terapi, kemudian terbaik hasil presentasinya, hasil ininya, gitu ya. Kreativitasnya, kemudian hasilnya juga. Jatuh ke kelompok mana? Tadi yang mau presentasi kelompok itu, ya. Nah, hasilnya ini, yang tadi itu ya, ini. Tapi yang kreatif yang ini, mana ya, mana? Lengkapi. Nah, ini ya, yang tapi ini. Bapak kasih reward ini ya. Nanti sisa berapa? Ini foto.
dari presentasi. Nah ini patah. Nah misalnya ini jangan kebagian ini kelihatan KB. Nah ini perumahan. Oh nih. Hari ini disebutkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa diaplikasikan, dan tentunya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tentang listrik dinamis, rangkaian listrik ya, tentang rangkaian listrik. Terima kasih dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang saya hormati, setelah kemarin pelaksanaan pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, apakah dari desain perencanaan sesuai dengan pelaksanaan pada waktu pembelajaran? Ya, kemarin kita coba mengupayakan dari desain yang kita buat sesuai dengan desain yang kita rencanakan. Kita sampaikan satu persatu dari beberapa tahapan desain tersebut, dan alhamdulillah bisa disampaikan baik dari metode pembelajaran, kemudian model dan proses diskusi dari tahap pendahuluan, kemudian pelaksanaan sampai dari penutup, termasuk post-test juga sudah kita laksanakan sesuai dengan desain. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu tercapai sesuai dengan tujuannya? Ya, alhamdulillah dari 3 tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa semuanya bisa tersampaikan, dan siswa sedikit memahami tentang materi yang dipelajari saat itu. Kemudian apakah ada peningkatan antara penilaian di awal sebelum pembelajaran dan di akhir setelah pembelajaran? Nah, setelah kita analisis dari hasil pretest ya, perbandingan pretest dengan hasil post-test siswa melalui aplikasi analisis pretest soal, alhamdulillah hampir 80% yang tadinya siswa sama sekali ada nilai bahkan hanya dapat nilai 20 saja, setelah proses pembelajaran rata-rata di angka 80-an lah, 80%-an siswa menguasai hasil pembelajaran tersebut. Kemudian apa yang menjadi kendala mungkin dalam proses pembelajaran? Nah, dalam proses pembelajaran tentu kita juga harus bisa membaca karakter siswa gitu ya, karena siswa itu bisa diklasifikasikan, ada siswa yang aktif, ada yang siswa diam saja seperti itu. Nah, tentu di sini saya berusaha bagaimana menumbuhkan minat kooperatif siswa gitu ya, terutama siswa-siswa yang biasanya diam jadi aktif begitu. Nah, memang berkendala juga gitu kalau memang sudah karakternya seperti itu gitu. Kemudian kendala yang kedua kaitan dengan alokasi waktu ya. Alokasi waktu yang kita sediakan itu hanya 2 kali 40 menit, sementara proses diskusi yang dilakukan siswa ini menyita waktu yang cukup banyak. Meskipun kita sudah memberikan alokasi waktu yang memang menurut kita guru itu segitu cukup, tapi ternyata setelah tahap pelaksanaan dalam proses pembuatan ini saja
hasil gitu ya, hasil produk siswa ini juga ini mengalami kesulitan, mungkin tahapan ini yang agak lama begitu ya. Jadi ketika ingin mempresentasikan untuk memindahkan hasil dari diskusi ke sini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin ke depan kita akan lebih mempersimpel lagi, mempermudah supaya alokasi waktu bisa sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, kemudian pertanyaan terakhir mungkin, apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Untuk pokok bahasan ini, untuk materi ini, mungkin nanti ada penguatan khusus bagi siswa-siswa yang memang dari hasil post-testnya itu masih kurang gitu ya. Dan kita akan selanjutnya masuk ke materi berikutnya, jadi materi tentang listrik dinamis gitu ya, materi listrik dinamis gitu. Ya mungkin itu pertanyaan seputar setelah pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas siswa, mudah-mudahan berikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian, Allahumma fiqh wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.